Jadi Abu Lahab ini namanya Abdul Uzza, tapi Allah sebut Abu Lahab, ya. Dan tapi hebatnya begini Pak Ibu, Abu Lahab ini kelak kata Nabi, ada hadis sahih, dikurangi azabnya setiap hari Senin. Nah, jadi Abu Lahab ini dapat diskon azab. Jadi dikorting azab Abu Lahab ke setiap hari Senin. Kenapa begitu? Bukan tidak diazab. Misalnya kalau panas nerakanya itu 1000 derajat, dikurangi 500 setiap hari Senin. Kenapa? Karena karena Abu Lahab pernah gembira saat Nabi Muhammad lahir. Nabi lahir hari Senin. Abu Lahab itu dikabari, kemenakanmu sudah lahir. Nabi Abu Lahab senang, dipanggillah budaknya namanya Suwaibah. Jadi Abu Lahab punya budak perempuan yang melahirkan anak namanya Suwaibah. Nah, oleh Abu Lahab, kau merdeka, hari ini kau merdeka. Tapi tolong susukan kemenakan saya sampai datang nanti orang yang menyusukan dia. Maka kurang lebih seminggu Nabi Muhammad menyusu ke Suwaibah sebelum ke Halimatus Sa'diyah. Nah, karena itulah Abu Lahab dikurangi azabnya di akhirat. Karena dia pernah gembira Nabi Muhammad lahir di hari Senin, kemenakannya. Inilah yang menjadi dalil kenapa maulid Nabi itu boleh, sunnah. Abu Lahab saja yang kekal dalam neraka didiskon azabnya karena gembira Nabi lahir. Apakah kita umat Nabi Muhammad tidak lebih layak Nabi gembira lahir? Dan tidak akan dapat syafaatkah kita di akhirat kelak? Pasti dapat syafaat. Abu Lahab saja dapat syafaat, Pak. Ya. Dan Nabi kan pada ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau puasa hari Senin? Kata Nabi, hari itu saya dilahirkan. Berarti Nabi itu ulang tahun tuh Pak, setiap minggu beliau dengan puasa. Itu ada sahih juga tuh Pak. Nah, jadi Abu Lahab ini sebenarnya dia sayang ke Nabi karena kemenakannya. Cuman wamra'atuhu, karena salah pilih istri Pak. Istri pula, makanya istri Abu Lahab itu hammalatul hatab. Hammalatul hatab itu artinya Pak, kalau di awaknya tukang kompor. Ya. Iya. Hatab itu kayu bakar. Dulu orang kan kalau membakar sesuatu kan dengan kayu, Pak ya. Kalau sekarang kan dengan bensin, dengan apa, bahan bakar gas. Jadi hatab itu zaman sekarang ya bensin lah. Jadi istri Abu Lahab itu namanya dalam bahasa Arab itu namanya kinayah. Ya. Ini tukang siram. Suaminya emosi, pemberang, nyusiram tadi Pak. Itu cocoknya Pak. Memang orang kau mau menikah aku kan cocok Pak. Ya, cocok. Memang adoyo Abu Lahab ya andil istrinya masuk neraka tuh Pak. Memang memilih kawan gue memang hati-hati bana Pak. Ya, ya. Pokoknya apa-apa ya bana hati-hati nih. Bila telongsong kan dapat akal ya Pak ya baca. Bila sudah baca adonya. Kini kali ganti kali tukar ada amu lah kan caranya. Pasal mata imu salah. Nah jadi begitu Pak Ibu. Dan ini adalah salah satu kemukjizatan Al-Quran Pak Ibu, bahwa yang terjadi 13 tahun ke depan Allah sudah kasih tahu ke Nabi Muhammad, Abu Lahab itu pasti celaka dia. Nah, lalu kata Allah, ma'alna anhu maluhu wa makasab, tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Buktinya apa? Ketika Abu Lahab mati, Ibu, Bapak, itu kan tidak ada satu orang pun yang mau menolong menyelesaikan jenazahnya, Pak. Kalau duitnya banyak, dia bisa bayar orang, tapi orang tidak mau. Kenapa? Karena Allah ingin menghinakan dia. Jadi Bapak Ibu, orang yang membenci orang-orang yang menyampaikan kebenaran, yang memusuhi para nabi dan pewaris nabi, coba lihat akhir hayatnya, selalu akhir hayatnya itu tidak baik. Perhatikan saja lah Bapak Ibu. Semua orang yang membenci ya para juru dakwah selalu ya tidak baik akhir hayatnya. Coba cari orang-orang yang memasukkan Hamka ke penjara Pak. Kalau Pak ingin baca sejarahnya, siapa yang memasukkan Hamka ke penjara dulu, coba cari sejarah hidup akhirnya Pak. Tak ada yang baik.
Jadi Bapak Ibu jangan pernah membenci orang-orang saleh. Jangan pernah memusuhi para juru dakwah. Andai kita tidak mau ikut, tidak apa-apa. Andai kita tidak setuju, tidak apa-apa. Tapi jangan memusuhi mereka, membenci mereka, apalagi menyakiti mereka. Karena Abu Lahab menjadi bukti bahwa setiap orang yang memusuhi para nabi dan para pewarisnya akan menutup hidupnya dengan kehinaan. Itu Abu Lahab bukti paling nyata tuh, Pak Ibu. Jadi saya tak tahu Pak Ibu, kalau ada orang-orang membenci para ulama, nanti coba jelas itu. Ya. Informasi dari yang menanyanya Habib Rizik kan kita tidak pasti tahu ya, tapi begitu informasinya. Iya, siapa saja, pokoknya asalkan benci dengan ulama, benci dengan para juru dakwah, orang-orang yang lurus menyampaikan kebaikan, dibencinya, dimusuhinya. Lihat saja lahir, belajarlah dari Abu Lahab, Bapak Ibu. Itu kenapa kita baca ayat ini terus, supaya kita belajar. Apa yang terjadi di masa lalu itu akan terus berulang itu sampai hari kiamat itu. Ya. Maka Bapak Ibu jangan pernah membenci orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Sedikit kehancuran, kehinaan yang telah mereka terima dari dulu itu. Abu Lahab itu contoh paling nyata diabadikan Allah dalam Al-Quran. Hina hidupnya Bapak Ibu. Itu makanya Nabi Ibrahim itu berdoa, apa doa Ibrahim? Ya Allah, waj'alni lisana sadiqin. Apa? Ya jangan orang yang lurus, orang yang baik, jangan dibenci Bapak Ibu. Selalu kita akan menjadi cerita buruk nanti itu. Ibrahim makanya berdoa, Rabbi apa? Ya Allah, ya Rabbi ja'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikan saya cerita baik bagi orang sesudah saya. Itu doa Ibrahim siang malam Bapak Ibu. Kalau saya mati, kata Ibrahim, jadikan saya cerita baik, jangan cerita buruk. Abu Lahab, Bapak Ibu, pernah tidak Bapak Ibu mendengar ada orang mengaku anak cucu Abu Lahab? Apa dari mana? Dari Saudi. Apa keturunan Indonesia? Abu keturunan Abu Lahab yang kesekian. Ada? Tidak ada Pak. Orang merasa hina menyebut nama Abu Lahab Pak. Bahkan setiap hari, setiap salat orang mencaci dan menghina Abu Lahab. Bayangkan Pak. Tabat yada Abi Lahab wa tab, itu penghinaan, cacian, celaan itu Pak. Dalam salat orang mencela dia. Coba bayangkan Bapak Ibu. Dalam salat orang menghina dia, mencela dia. Dan itu jadi pahala bagi orang yang menghina. Biasanya menghina orang itu dapat dosa Bapak Ibu. Ya. Mencela orang ini ada dosanya. Walaupun orang itu salah, benar dia ahli maksiat, kita perbincangkan saja dia, kita berdosa. Ghibah namanya. Apalagi mencaci dia. Ini Abu Lahab diperintahkan Allah mencacinya dalam salat lagi, berpahala lagi mencacinya. Betapa hinanya hidup Abu Lahab tu, ya. Di dunia ini sampai hari kiamat dihina. Itu makanya Bapak Ibu jangan pernah memusuhi para nabi dan pewarisnya. Siapa pewarisnya? Para ulama. Itu pewaris nabi. Jangan dimusuhi, jangan dibenci, jangan apalagi disakiti. Saya dah habis pikir ada orang membunuh ulama, menusuk ulama itu patangko yang di Batam. Ya Pak. Di Makassar, yang di Banten ditembak, yang di Labuan Batu ketua MUI-nya dibunuh. Ya Pak. Tapi sudah dapat balasan si kecil. Iya itu contoh. Jangan Bapak Ibu. Saya dah habis pikir apa asalnya para ustaz ni. Para ustaz hanya menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, tidak ada lebih dari itu. Kenapa harus dimusuhi? Tidak suka dia, tinggalkan saja dia. Jangan dimusuhi, jangan dibunuh. Apalagi sampai dibunuh Pak. Ya. Belajarlah dari Abu Lahab. Abu Lahab dihina sepanjang masa sampai hari kiamat. Jadi ibadah menghina Abu Lahab, coba bayangkan Pak. Tidak ada yang sehina itu hidup lagi itu Pak. Orang kalau salah dihina kita berdosa Pak. Jangankan dihina, digibah saja dia berdosa kita. Ini disuruh kita menghinanya sama-sama. Itu yang terjadi pada Abu Lahab. Maka tidak ada gunanya hartanya, tidak ada gunanya kekayaannya, kekuasaannya, tidak ada gunanya kata Allah. Kalau Allah sudah menghina dia. Jadi kalau Allah sudah menghina kita ini, Ibu, tidak ada lagi sesuatu yang bisa menolong kita. Itu bukti Abu Lahab. Allah menghinakan dia, semua manusia menghina dia. Tapi kalau Allah memuliakan dia, semua manusia menghinakan dia, dia tetap mulia juga tuh. Ya. Hamka dimasukkan ke penjara, ingin dihinakan orang, hinakah Hamka Pak? Tidak, karena Allah memuliakan dia.
Ahmad bin Hanbal dihinakan, masuk penjara. Hinakah bin Hambali? Tidak, sampai sekarang, sampai hari kiamat dia muliakan, Allah memuliakan dia. Tapi kalau Allah menghinakan, itu Abu Lahab contohnya, Pak. Sedunia orang mencela dia sampai hari kiamat. Setiap generasi mencaci maki dia. Nah, lalu kata Allah, saya selanaran zata lahab, dia akan masuk api neraka yang spesial. Api neraka itu namanya zata lahab, api yang melahap api. Jadi neraka itu Pak Ibu, saking ganasnya, makanan api neraka Abu Lahab itu api pula, Pak. Kalau biasanya Bapak Ibu, kalau Allah ceritakan di surah An-Nisa 56 itu, kata Allah, manusia dan batu, waquduhan nas wal hijarah. Ya. Nah, di surah Al-Tahrim ayat yang ke-6 ya. Bahan bakar api neraka itu dua saja, manusia dan batu. Tapi Abu Lahab enggak, bahan bakarnya zata lahab. Bahan bakarnya api karena dia melahap api. Jadi api Abu Lahab kok kanibal, Pak Ibu. Bisa dibayangkan tuh Pak, api makan api kira-kira panas seperti apa itu. Kenapa? Karena Abu Lahab selalu membuat nyala hati di Nabi, hati Nabi itu selalu sakit oleh Abu Lahab. Ya. Abu Lahab tuh Pak Ibu selalu menyakiti Nabi itu. Itu maka nanti orang yang menyakiti orang di dunia ini, menyakiti perasaan orang bukan fisiknya. Itu apinya kata Allah, narullahil muqada allati tattali'u 'alal afidah. Orang yang lumazah itu yang suka mencela orang sehingga hati orang sakit, ibu hati orang yang mengecek, besok nerakanya itu membakar hatinya. Allati tattali'u 'alal afidah. Api neraka nanti akan mencari hati orang itu. Besok di akhirat manusia dibakar kulitnya saja, Pak. Bacalah An-Nisa 56. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Ketika kulitnya hangus diganti kulit baru. Kan begitu ya? Hangus kulit diganti kulit baru. Artinya penduduk neraka itu yang dibakar kulitnya saja. Karena yang merasakan pedih kulit. Maka kulit diganti terus supaya pedih tidak hilang-hilang. Kalau kulit habis, tak ada pedih lagi. Ini pedih dekat kulit. Maka kulit ganti tadi. Kulit kok beda-beda tadi kok. Kulit baru tadi. Jadi api neraka itu hanya membakar kulit kita, tapi pedih. Ya. Tapi orang yang suka mencela orang, yang menyakiti hati orang di dunia, maka api nerakanya tattali'u 'alal afidah, menusuk ke hatinya. Bukan kulitnya saja, masuk api itu ke hati orang itu. Kenapa? Dia suka menyakiti hati orang di dunia. Bagaimana kalau kita mencela orang yang menyiksa ulama? Ya, doakan saja Pak, dia doakan saja dia dapat hidayah. Mencela orang itu tetap kita tidak boleh, Pak. Ya. Nabi Muhammad itu ketika disakiti di Taif, dilempar dengan batu, Pak, sampai berdarah-darah, datang malaikat, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, angkat tanganmu ke langit, angkat tanganmu ke langit." Doakan mereka celaka, hari ini juga mereka dihancurkan. Tapi Nabi tidak, Allah mahdini qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka hidayah, jangan hancurkan mereka. Itu buktinya kita kalau ada orang jahat, tidak boleh juga kita mencela, Pak. Ya, kita doakan saja dia dapat hidayah. Begitulah akhlak dalam Islam. Biar Allah yang memutuskan dia, biar Allah yang menghina dia. Tapi kalau sudah agama yang dihina, perang. Perintah agama begitu. Kalau mereka memerangi kamu, mari kita berperang. Ayo kita perangi. Tapi kalau mereka tidak memerangi, kalau mungkin menyakiti para ulama, kita doakan saja semoga Allah memberi hidayah dia dan Allah melindungi para ulama. Tapi kita perlu jaga, Pak. Kini kok Pak, maka ustaz-ustaz kini kok Pak, perlu ya Pak jago-jago kini kok Pak. Kok ceramah ustaz Pak, ada muda-muda kok suka duduk apa, kok tiba-tiba pisau orang kok Pak. Kalau yang gaik-gaik kok pinggang lah sakit agak apa caranya Pak. Ya. Patang kok di Batam untung amak-amak kok amak-amak militan Pak. Ya. Kan amak-amak tuh nyugulat Pak, dia amak-amak kok. Ya nyugulat dia amak-amak kok nyotokok ya papan bagai Pak. Ya. Itu amak-amak luar biasa itu. Ya, yang di Batam. Jadi benar juga Napoleon ini manusia kecil. Jadi pelajaran. Kalau yang menghina Allah, yang menghina agama kita perang.
Tapi kalau menghina pribadi jangan. Hina pribadi jangan. Kalau agama yang dihina, kini sekarang Ibu, Masya Allah, umat Islam ni gairahnya udah mulai turun. Wallahu a'lam lah, nanti setelah ini apakah akan bangkit gairahnya atau tidak. Tapi jangan dicaci maki. Yang boleh dicaci maki Abu Lahab doang. Karena Allah yang caci maki. Kita boleh, karena jadi ayat. Gitu Pak. Nah jadi ya nasib para juru dakwah tu begitu Bapak Ibu. Dia akan dimusuhi, disakiti begitu. Dan ini contohnya Abu Lahab. Nah, jadi api neraka Abu Lahab itu spesial nanti Bapak Ibu. Zatal Lahab namanya, api yang melahap api. Ya, nanti ada hadis itu bahwa saking ganasnya api nerakanya itu dia melahap api, sesama api dia makan. Coba pulangi itu Bapak Ibu ya. Wa amra'atu hammalatal hatab, dan istrinya tukang pikul kayu bakar ni kinayah ya tukang asuang. Jadi kalau ada ibu-ibu tukang asuang, tukang adu, itu istri Abu Lahab. Istri Abu Lahab itu dalam generasi baru, generasi milenium. Itu istri Abu Lahab. Kan ada ibu-ibu kah suku madu-adu je Pak. Pagi tiba ke rumah orang, membawa cerita baru. Aku tiba ke tempat sawala Pak, membawa cerita yang disikul ke situ. Bantu-bantu orang sekampung ni. Artinya tanang salah. Itu istri Abu Lahab. Ini kalau ada orang-orang yang model itu ibu-ibu, memang banyak ibu-ibu ku suka itu Pak. Tukang asuang. Itu makanya tak boleh curhat ke ibu-ibu. Ibu-ibu ku susah. Itu kenapa Bapak Ibu di surah An-Nisa ayat 35, bila suami istri bertengkar suami istri, sudah dikasih nasihat istrinya tidak bisa ranjang tidak mempan, dihukum juga tidak mempan. Ada pilihan terakhir sebelum mencerai. Fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Datangi hakimnya. Siapa hakimnya? Bapak istrinya atau bapak yang laki-laki. Itu Pak. Saya kalau bertengkar dengan istri saya Pak, saya mendatangi bapak saya atau bapak istri saya. Saya berceritalah ke bapak saya, bercerita ke bapak istri saya. Tidak disuruh ke ibu. Kalau ibu kok nyukompori. Ya. Itu. Ambo kok mengadu kama ambo masalah istri ambo dari baca mam. Iko mak orang rumah ambo perangainya modeko mak lepanik kepala danya. Oke cama ang tinggal salah. Iko den carian mereka wong muda rumahnya. Itu putusannya. Ya. Bu amak kok ndak bisa mencari anaknya susah loh Pak. Ini kalau susah anak kok ndak ada pikiran panjang lah Pak. Tinggalnya. Dulu dia kecek kalian tangkai aja. Tapi kajau kapak baca Pak. Orang rumah bu ciku mana perangai pala panjang kepala ambo denya. Kecek abak bu. Amang lebih itu lemah. Akhirnya aku pulang saja Pak. Ayah abak abu lebih payah dari ambo gitu boleh. Pulang saja boleh. Tak ada nyasuang boleh Pak, pulang lagi. Ya. Jarang-jarang apa kok masuk anak caranya Pak. Nenacok masuk anak cara iku ibu. Iya. Kalau mengadu kami tua ambo kami tua lagi kami tua pedusi Pak. Ya kan? Maaf to, iko perangai modeko. Oke cama. Dulu anak dia tak boleh tulang lah caknya. Sajak juang saya boleh tua caknya. Awak nu salahan Pak. Ya. Tapi kalau kami tua ambo ngejek kena laki-laki Pak. Kau perangai orang apa kau Pak. Oke siapa mintu ambo tu. Dan tidak taluk di dia kok dinagen kang mas. Dan yakin dia yang taluknya tu. Hanya kan tak jadi cari lepas. Jadi ada ibu-ibu kok yang memang hobinya tu Pak tukang kompor tu. Orang tu kabat tangka, kabat cakak jadinya. Nah, aku ada ibu-ibu situ tutup si pintu capek tu istri Abu Lahab tibu tu. Ya, kalau ada ke rumah ibu-ibu yang muda tu perangainya. Kalau ada ibu-ibu kau itu Pak datang ke rumah, Bu. Patang Bu ke pasar tak sengaja ambo nampak apa dan Bu. Oh, cerita Pak. Awak lah sangok langsung tu mah, emosi langsung bercakap jo suami pulang tu mah. Ibu punya santai-santai je lah. Tu ada orang-orang yang hammalatul hatab kerajaannya. Tapi istrinya Abu Lahab ini memerintahkan suaminya memusuhi Nabi, kau menakan sendiri.
Bayangkan ibu tu. Hebatnya Sri Abu Lahab ini. Sajak menikah je perempuan ko Pak, baca kak si suami ko itu sanaknya Pak. Yo kau menakan ndak akur, jo kakak ndak akur, jo adik ndak akur, jo orang tua ndak akur. Sajak menikah je ibu ko. Itu istri Abu Lahab anak tu. Pak. Iya memang ada begitu Pak Ibu. Jadi begitu menikah dengan ibu ni putus silaturahim bapak ni dengan keluarga dia Pak. Ya. Nah, itu istri Abu Lahab itu. Makanya Nabi Muhammad sebenarnya Abu Lahab tu sayang kepada beliau. Cuman di asutan ni lah, istri ni lah. Jadi masalahnya. Fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada sabut, ada tali sabut. Apa maksud tali sabut di lehernya Pak Ibu? Ada tali sabut di leher istri Abu Lahab. Ya kan kayu Pak. Makanya ma'alna anhu maluhu. Abu Lahab tu kayu gadang Pak. Banyak piti tu menyumbang perang Badar 3.000 dinar, 3M. Tu bakok pakai sabui li apanya kalung bakalung sabui. Masa tu kan dulu kan ada sabui Pak. Diputar dari tali. Sama yo tali tali juk. Ya kan? Di apun sabui tu buang. Tu beko diputar mereka. Tu jadi tali tu mak. Tu dikalung ke leher. Kan bagaimana caranya orang kayu itu kalungnya Pak? Kan aneh tu. Ini maksudnya celaan ke istrinya. Itu istri Abu Lahab tu kurang akal. Orang kalung orang ameh, nyo kalungnya sabui, kena kalung sabui orang gilo Pak. Jadi Allah ingin mengatakan istri Abu Lahab tu gilo sebetulnya Pak. Kurang akal, kurang sehat akalnya, tapi disimbolkan dengan berkalung sabut. Ya. Orang-orang yang memusuhi orang-orang baik itu akalnya itu kurang Pak. Itu orang kurang sehat akalnya itu Pak. Kalau ada orang memusuhi ulama, menusuk ulama, membunuh ulama, itu orang gilo. Maka patut orang gilo Pak. Ya tak Pak? Jadi kalau ada orang menenju ustaz diponis gilo, betul. Abu Lahab gilo istrinya. Jadi memang berulang sejarah tu Pak. Setiap yang membunuh ulama, setiap yang memukul ulama, selalu ujung-ujungnya orang gila. Dan betul istri Abu Lahab tu orang gila, maka bakalung sabui. Bodang bakalung sabui ku orang gilonya. Orang akalnya kurang, tak sehat. Maka benarlah kalau ada yang memukul ulama mengaku orang gila, 100% Al-Quran berulang kembali ceritanya. Gitu. Jadi saya tak heran kalau ada orang yang menunjuk ustaz lalu diponis gila, tu bebas, tak heran saya tu. Memang istri Abu Lahab begitu. Jadi fi jidha hablum mim masad tu simbol gilo. Orang yang bakalung, orang gilo kan macam-macam kalungnya tak Pak? Ya. Kadang nyambil buah-buahan tu atunya kalung ke dianya tu. Aku sabut je kalungnya, apa piti banyak. Atu tanda orang gilo tu. Jadi supaya selamat awak menyakiti para ustaz, para ulama, kalau ingin selamat, yo seperti istri Abu Lahab siapa? Jadi orang gilo. Jadi kalau begitu bisa bebas saja tuntutannya. Iya, kalau orang gilo tu baca rohnya Pak. Bawa untuk orang gilo. Itu trik untuk melepaskan diri itu. Dan saya tak tahu kenapa kok orang percaya saja dia gila. Dan begitulah cerita Abu Lahab ni Pak Ibu. Jadi Abu Lahab sendiri, istrinya juga sama orang-orang yang memusuhi para pewaris Nabi. Nah, jadi makanya istri Abu Lahab itu bukan berkalung sabut itu, tapi itu kinayah. Maksud berkalung sabut itu kurang akal, gila, akalnya tidak sehat. Dan itulah bukti bahwa setiap orang yang memusuhi ustaz itu orang yang akalnya kurang sehat, atau memang dia mengaku gila setelah memukul ustaz itu. Iya, sama gila saya tu. Itulah Bapak Ibu. Inilah pelajaran penting dari Abu Lahab ni Bapak Ibu ya, di surah Al-Lahab ini. Dan Allah ceritakan untuk jadi pelajaran bagi kita. Gitu. Jadi apa-apa Ibu, tolong jago-jago. Saya ustaz awak surang di situ. Ya. Ini sejarah akan berulang tadi Pak. Ya. Ya. Ambo lah sabik ke rumah ambo Pak. Kalau tak pulang ambo dengan selamat, doakan saja kita surga sobo besok. Ya bisa jadi juga Pak, kalau minta ambo orang kan bisa Pak. Ambo subuh macam 4 berangkat Pak. Tiap subuh tu.
Kalau orang mencelakakan Abu, mudah nanya. Nah, itulah Pak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.